pertama dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam. Nah, di dalam Islam anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran, maksud Bapak, di Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam 1 tahun itu, atau sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Bapak mau tanya, anak-anak 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. Baik, sama dengan angka di jam ya. 12 bulan itu insya Allah anak-anak sudah hafal, khususnya dalam kalender Masehi. Apa saja itu? Januari, Juni, Enggak terbalik. ulangi, September, Oktober, November, Desember. Jangan terbalik-balik. Arah sudah sih. Bapak yakin anak-anak banyak yang sudah hafal bulan umum atau bulan Masehi. Padahal kita orang Islam seyogianya seharusnya lebih hafal namanya bulan-bulan Islam. Apa saja bulan Islam itu? Sama. Dalam 1 tahun ada 12. Terkumpul dalam sebuah lagu. Ustaz boleh nyanyi tak? Nah, boleh ya? Baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir Jamadil Awal, Jamadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang pernah dengar lagu ini? Baik. Yang hafal coba sama-sama Ustaz. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul akhir, Jamadil awal, Jamadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Ada berapa jumlahnya? Baik. Kalau belum hafal, nih Ustadz kasih rumus, insya Allah nggak sampai 10 menit anak-anak hafal. Mau? Mau tidak? Baik. Anak-anak bayangkan, ada orang tua punya 5 anak. Berapa anak? Anak pertama namanya Musa. Siapa namanya? Musa. Baik. Anak kedua namanya Rara. Siapa namanya? Kalau di film kartun ada Nusa Rara, betul? Nah, tapi ini Nusanya kita ganti Musa. Musa Rara. Anak yang ketiga namanya Juju, bukan JJ. Nah, kalau JJ nanti Slebeu. Nah, ya. Gini-gini Ustaz nengok juga, tapi bukan hobi ya, cuma sekilas saja untuk bahan ceramah. Anak ketiga namanya Juju. Siapa namanya? Juju. Baik. Anak keempat ini kembar, twins. Nah, yang anak kembar yang pertama namanya Rosa, anak kembar yang kedua namanya Rosa juga. Jadi Rosa. Diulangi. Anak pertama siapa namanya? Anak kedua? Anak ketiga? Anak keempat Rosa 2 kali ya. Baik. Anak kelima nama kembar juga, namanya Duldul. Siapa namanya? Ya, Duldul ya.
Apa artinya? Anak pertama namanya Musa. Apa itu Musa? Muharram Safar. Singkatan, kita ambil yang depan aja. Muharram Safar. Yang kedua Rara. Berarti apa Rara itu? Rabiul Awal, Rabiul. Udah berapa bulan nih? 4. Anak ketiga tadi siapa? Juju. Siapa Juju? Apa Juju itu? Jumadil Awal, Jumadil. Baik. Anak selanjutnya Rosa. Apa itu Rosa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir Duldul. Siapa itu Duldul? Dzulqa'dah, asalnya Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini ya. Nah, itu ada 12 bulan. Tapi kalau mau menghafal yang pakai lagu tadi ya silakan. Ya, kita ulangi ya. Nah, biar hafal. Yo, 1 2 3. Muharram Safar Rabiul Awal Jamadil Awal Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah. Baik. Nah, itulah 12 bulan dalam Islam. Dan hari ini kita berada di bulan yang pertama, yakni bulan Muharram atau Muharram. Yang mana anak-anak sekalian, bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Ada 4. Dalam setahun ada 4 bulan mulia. 3 bergandengan, 1 terpisah. Apa saja yang bergandengan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1 terpisah, Muharram. Tapi nanti ada juga yang mengatakan 3 itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3. Yang 1 bulan Rajab. Nah, ini baik. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia. Salatullah ala Baik, anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah, kenapa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia? Ini Bapak mau cerita dikit. Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa para nabi dan para rasul. Jadi hampir seluruh nabi, seluruh rasul ada kisahnya, ada ceritanya di bulan Muharram. Yang pertama, Bapak ingin cerita di bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10 yang nanti kita kenal dengan hari Asyura. Ini adalah hari di mana diterimanya taubatnya Nabi siapa? Yang tahu? Nabi pertama Nabi siapa? Adam ini adalah nenek moyang kita. Dosanya 1. Apa itu? Memakan buah khuldi. Apa kata Allah? Wahai Adam, yang tadinya ada, aku adakan engkau, aku ciptakan engkau. Wahai Adam, kata Allah, aku perintahkan engkau tinggal di dalam sorga. Nikmati apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sorga.
kalau engkau kesepian, aku ciptakan Hawa. Tapi hanya satu permintaanmu Adam. Apa itu? Jangan mendekati pohon khuldi. Walaupun nanti di Al-Quran namanya pohon saja, bukan pohon khuldi. Cuma untuk memudahkan pemahaman, gak apa-apa lah Ustaz istilahkan dengan pohon khuldi. Akhirnya singkat cerita, Adam ini dirayu sama iblis. Sama siapa? Iblis. Apa kata iblis? Wahai Adam, makanlah buah dari pohon khuldi itu. Kalau engkau makan buahnya, engkau akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Tapi iblis ini, kalau orang Melayu bilang pembengak. Apa itu? Nama lainnya apa? Penipu, pembohong, pendusta. Labuai, gitu ya. Akhirnya Adam tidak hanya mendekati pohon itu, bahkan sampai memakan buahnya. Sehingga kata Allah, wahai Adam, keluarlah engkau dari dalam sorga. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi atau dunia ini. Dalam riwayat anak-anak sekalian, 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun Nabi Adam menyesal. Nabi Adam bertaubat. Ya, sujud kepada Allah, menangis kepada Allah. Dan di dalam sujudnya tersebut, Nabi Adam membaca sebuah doa. Apa doanya? Insya Allah anak-anak Bapak rasa sudah hafal. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Setelah 40 tahun bersujud kepada Allah dengan membaca istighfar itu, maka diterimalah taubatnya Nabi Adam. Kapan itu? Yakni di bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10. Itu jadi anak tadi namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan membaca astagfirullah. Tapi jangan kayak kawan Ustadz ada kawan, Ustadz suruh baca istighfar, betul-betul dia baca istighfar ya. Padahal istighfar itu adalah membaca astagfirullah. Kalau tadi istighfarnya Nabi Adam, yakni membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Ada lagi anak-anak istighfarnya Nabi Yunus. Anak-anak kenal Nabi Yunus? Kenalan di mana? Tahu ya? Nah, baik. Nabi Yunus ini ketika berdakwah kepada kaumnya ini bandel. Bahasa Melayunya apa bandel itu? Perekak degil. Ya, perekak degil, apalagi? Nah, pokoknya itulah ya, degil. Apa kata Nabi Yunus? Wahai kaumku, berimanlah kepada Allah. Tapi apa? Kalau tidak beriman kepada Allah, kata Yunus, maka akan turun azab. Kaumnya jawab, kapan Yunus? Kata Nabi Yunus akan. Tapi kata kaumnya, kenapa kapan? Sekarang aja. Nah, gitu. Jadi degil betul. Nah, ini. Akhirnya anak-anak singkat cerita, Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya dengan perhitungan kalau azab tidak turun, ya Nabi Yunus sudah jauh meragukan janji Allah. Singkat cerita, Nabi Yunus
pergi meninggalkan kaumnya, kemudian naik kapal. Setelah naik kapal, di tengah laut kapal mogok. Nah, ini kalau bahasa kita ya, nah, kapalnya mogok. Dicarilah biang keroknya ini. Ternyata setelah diundi, yang keluar nama Yunus. Bahkan sampai 3 kali undi. Akhirnya anak-anak ya, Nabi Yunus ini dilempar ke laut ya, karena jadi biang kerok. Nah, gitu. Dilempar ke laut, tapi Allah utus salah satu makhluknya, namanya ikan nun. Di dalam Al-Quran namanya ikan apa? Ikan nun. Ya kayak ikan paus lah. Wahai Nun, kata Allah, telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah. Suruh telan saja. Akhirnya Nabi Yunus ditelan, dimasukkan di dalam perut ikan. Disitulah dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yunus pada saat itu mengalami 3 kegelapan. Zulumatun salas. Apa itu? Kegelapan tengah malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan di dasar perut ikan, di dalam perut ikan. Ini bukan gelap, tapi mbahnya gelap. Nah, itu ya. Dan di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar bertaubat kepada Allah karena telah meragukan janji Allah, meninggalkan kaumnya. Di dalam sujudnya Nabi Yunus membaca sebuah doa. Apa doanya? Insya Allah Bapak yakin anak-anak juga sudah hafal. Apa bunyi doanya? La ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz. Baik, kita sama-sama lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah dibacakan istighfar itu, ikan perutnya mules, sakit perut ikannya. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Gak ada apotik. Nah, ya. Akhirnya anak-anak ikan ini naik ke permukaan, dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perutnya itu tadi. Ini juga terjadi pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Inilah anak-anak sebab mengapa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tanggal 10 nanti ya. Ini kalau Ustaz boleh pesan, anak-anak nanti tanggal 10 Muharram, hari Senin tanggal 8 Agustus 2020. Nah, itu anak-anak kalau bisa puasalah, namanya puasa Asyura. Nah, ini Bapak Ibu guru boleh juga. Nanti Bu ya, hari Senin tanggal 8 Agustus, nah itu kalau bisa kita semua puasa Asyura. Nah, Asyura tanggal 10 Muharram. Yang mana kata Rasul dalam hadis, yukafiru as-sanatal madiyah. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa binadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bariyah Allah. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak Bapak sekalian, terakhir sebelum Ustaz tutup,
pada peringatan Tahun Baru Islam ini, mungkin ada sedikit pesan dari Bapak Ustadz kepada anak-anak sekalian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa kata beliau? Ali bin Abi Thalib ini anak-anak adalah sahabat Nabi, bahkan termasuk sahabat utama. Namanya kalau kalian belajar di sejarah Islam, ada tidak sejarah Islam di sini? Itu biasanya di dalam pendidikan agama Islam ya, ada mapel pai, ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya kan membahas tentang sejarah Salah satunya itu membahas tentang Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang utama. Yang pertama siapa Nana? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin. Yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib. Setiap kalian masuk masjid biasanya ada tuh, sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Nanti biasanya di samping kanan kirinya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbun. Artinya dalam bahasa Indonesia, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Siapa yang tahun baru ini sama perilakunya dengan tahun yang kemarin, maka dia orang yang tahun kemarin malas belajar, tahun baru ini juga malas belajar. Nah, ini berarti orang yang Kemudian yang kedua, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya apa? Siapa yang tahun ini, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Tahun kemarin dapat ranking berapa? 3. Tahun ini dapat nilai, diulangi. Tahun kemarin dapat matematikanya dapat nilai 70. Tahun ini matematika dapat nilai 50. Lebih buruk. Nah, ini orang yang celaka. Jangan. Tapi apa yang terbaik anak-anak sekalian? Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi artinya apa anak sekalian? Jadi pesan Bapak Ustadz pada pagi hari ini, di tahun baru Islam ini, marilah kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Apa yang pertama? Nah, ini Ustadz pesan dalam pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. Apa artinya? Sopan santun, adab, tata krama itu di atas ilmu. Jadi Ustaz mohon, selama menuntut ilmu di sekolah ini, jagalah adab ya terhadap siapa? Jaga sopan santun kepada siapa? Ya, orang tua itu kalau di rumah. Kalau di sekolah siapa? Ya, guru ya. Tidak akan mendapat ilmu yang berkah, tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat kalau tidak menghormati yang memberikan ilmu. Siapa yang memberi ilmu? Siapa yang memberi ilmu? Ya, guru. Nah, jadi Ustadz harapkan sebelum Ustadz meninggalkan sekolah ini, ini ya pesan Ustadz, anak-anak hormatilah guru-guru yang ada di depan kalian, guru-guru yang telah mengajarkan kalian.
Itu kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Apa contohnya? Apa contohnya kira-kira ada yang tahu? Apa? Coba Ustaz minta salah satu adab seorang murid kepada guru. Apa salah satunya? Ada yang tahu tak? Ya sopan santun apa contohnya? Berbicara lemah lembut. Jangan sekali-kali anak-anak suaranya itu lebih keras daripada suara gurunya. Itu yang pertama ya. Ini pesan Bapak yang pertama anak-anak sekalian. Jangan sampai suara kalian itu lebih tinggi nadanya daripada guru. Itu yang pertama. Bicaralah dengan lemah lembut. Jangan menjawab. Kalau dikasih tahu jangan menjawab. Diam saja. Itu yang pertama. Apalagi anak-anak yang kedua. Yang kedua, kalau guru bicara di depan nanti, baik di lapangan, di kelas masing-masing, ketika guru berbicara, menerangkan pelajaran, jangan apa? Ya, jangan berbicara sendiri, jangan berisik di belakang. Nah ini, dengarkan guru. Ya, dengarkan baik-baik. Jangan pula tidur. Nah, ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kalau jumpa guru dimanapun, sapa, senyum, salam, sapa. Apa itu 3S ya? Apa? S yang pertama? Senyum, sapa, salam. Nah, ini. Jadi dimanapun kalian jumpa guru nanti, baik di luar sekolah ataupun di dalam sekolah ya. Nah itu 3S terapkan. Bahkan kata Nabi nanti akan masuk surga. Siapa itu? Afsus salam. Orang yang suka memberi salam. Jadi yang pertama senyum. Tabassamu kafi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, apalagi sama guru, itu adalah sedekah. Senyum itu sedekah anak-anak. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah, itu nanti dibilang ODGJ. Tahu ODGJ? Orang dengan gangguan. Gak boleh orang gila ya. Orang gila itu bahasa kasar. Bahasa halusnya apa? ODGJ. Jadi senyumlah kalau ada orang. Kalau nggak ada orang jangan senyum ya. Bahaya. Yang kedua apa? Sapa. Kalau orang Islam apa sapanya? Assalamualaikum. Atau kalau kepada non muslim, selamat sore Pak, selamat pagi Pak. Itu termasuk sapa. Kalau kita orang Islam, assalamualaikum. Yang mendengar wajib memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Itu. Kemudian yang ketiga salaman. Ya. Dan ingat salaman itu anak-anak, tangannya dicium pakai bibir. Kadang-kadang Bapak Ustadz sering tengok anak ini kalau salaman sama guru, ini salamnya apa? Nah, kening, pipi. Ustadz khawatir nanti 2030 salamnya di sini. Assalamualaikum Pak, gini ya. Jadi kalau salaman itu, ya kalau salim itu ya di tangannya dicium, bukan taruh kening, bukan taruh pipi, bukan, dicium tangannya. Nah, itu yang benar ya. Nah, itu. Ya jadi setiap bertemu guru adabnya adalah 3S. Ya, senyum, sapa, salam. Baik. Barangkali itu ya 3. Jadi yang pertama tadi apa Nana? Bukan, yang pertama tadi adab guru apa namanya? Ustaz pun lupa nih jadinya. Yang pertama tidak boleh suaranya lebih tinggi. Yang kedua
Tidak boleh berbicara kalau guru sedang berbicara. Yang ketiga, setiap bertemu guru 3S. Senyum, sapa, salam. Yang keempat, yang terakhir, ya, doakanlah guru-guru kalian ini setiap kalian sholat. Ya, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, para guru-guruku. Nah, itu insya Allah kalau kalian suka mendoakan para guru, insya Allah anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, Ustaz rasa itu saja sedikit ilmu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, pada peringatan Tahun Baru Islam ini. Mudah-mudahan semua anak-anak SMP Negeri 3 Meral ini dijadikan anak yang soleh dan solihah, kemudian sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Ustaz tutup, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbana, duhai Tuhan kami, di majlis peringatan Tahun Baru Islam ini ya Allah, kami bermohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Ampunilah semua itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, duhai Tuhan kami, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua